Halo mahasiswa semuanya, senang kembali kita berjumpa bersama saya Tutor Inyoman Suarmita di mata kuliah Riset Operasi di sesi yang pertama. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai pendahuluan, probabilitas, kurva normal, dan teori keputusan. Nah, setelah mengikuti sesi 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pendahuluan, kemudian probabilitas, kurva normal, serta teori dari keputusan. Nah, rekan-rekan perlu menjadi perhatian bahwa sumber belajar utama rekan-rekan adalah bahan ajar dari modul riset operasi dan bahan lain yang relevan sesuai dengan yang tercantum dalam rancangan aktivitas tutor untuk mempersiapkan dan menjalani proses pembelajaran sesi 1 ini. Kemudian teman-teman juga silakan memiliki referensi-referensi lain yang ada kaitannya dengan materi sesi 1 ini, silakan bisa dipelajari untuk menambah kesanah ilmu pengetahuan teman-teman tentang materi riset operasi. Baik, kita bahas sedikit ya teman-teman mengenai materi riset operasi di sesi yang pertama ini. Nah, kita mau mempelajari mengenai teori keputusan teman-teman. Untuk yang materi yang lain silakan teman-teman nanti pelajari sendiri. Nah, di sini ada pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti. Jadi pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal adalah hanya memiliki satu tujuan saja, sehingga kita memilih suatu alternatif yang memaksimumkan suatu hal. Jadi kita hanya memiliki satu keputusan yang mana keputusan tersebut memiliki satu tujuan untuk memaksimumkan sesuatu hal. Kemudian pengambilan keputusan dengan tujuan ganda digunakan bila menggunakan bobot macam tujuan yang harus kita capai. Jadi tujuan dengan keputusan ganda ini kita gunakan apabila kita memiliki alternatif tujuan yang harus kita capai, seperti itu. Nah, pengambilan keputusan dalam keadaan yang belum tentu. Pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung risiko adalah keadaan yang disertai dengan informasi yang tentu tetapi bisa diketahui probabilitas terjadinya. Contohnya, suatu perusahaan akan menentukan perluasan pabrik atau tidak. Jadi ditentukan berdasarkan alternatif yang paling menguntungkan, apakah perusahaan tersebut akan memperluas pabrik atau tidak. Jadi didasarkan pada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh apabila perusahaan tersebut melakukan ekspansi atau perluasan pabrik. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai harapan besar. Nilai harapan untuk tiap-tiap alternatif bisa dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian probabilitas dengan hasil dikurangi dengan biaya atau pengorbanannya. Jadi ada pohon keputusan, nanti teman-teman silakan materi PowerPoint-nya bisa dipelajari. Nah, di sini ada tahapan-tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, masalah yang timbul harus jelas. Lakukan penelitian pendahuluan. Akhirnya bisa ditentukan cara-cara yang cocok untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi masalah tersebut harus didukung dengan data yang relevan atau cocok. Maka kita di sini sebaiknya mengumpulkan data yang relevan. Kemudian yang ketiga, agar diketahui pemecahannya, data yang terkumpul harus dianalisis. Dalam analisis dibuat suatu model. Yang keempat, berdasarkan analisis dapat diperoleh berbagai alternatif. Selanjutnya, pilih salah satu yang paling cocok untuk mengatasi masalah yang kita alami. Kemudian yang keenam, alternatif terpilih dilaksanakan untuk mengatasi masalah.
Kalau alternatif tersebut bisa mengatasi masalah, maka kita harus menjalankan. Tetapi kalau tidak cocok, maka langkah-langkah tadi diulang lagi. Kemudian cek apakah kurang relevan datanya dan lain-lain. Baik, itulah tahapan-tahapan proses untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bahas mengenai probabilitas. Terjadinya suatu peristiwa dapat bersifat pasti atau belum pasti. Kalau suatu peristiwa itu tidak pasti, kita dapat memperkirakan tingkat kecenderungan terjadinya. Itu yang disebut dengan probability. Kemudian bagaimana cara menghitung probabilitas? Itu ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teoritis atau klasik, yang kedua adalah pendekatan frekuensi atau eksperimental. Jadi ada kurva normal, nanti teman-teman bisa dilihat, dipelajari. Kurva sering disebut dengan lengkung ya teman-teman. Jadi menunjukkan distribusi dari data, di mana sekelompok data yang nilainya sedikit berada di pinggir dan semakin besar nilainya semakin banyak di tengah-tengah, seperti pada tabel distribusi normal ada nilai min, median, dan modusnya. Baik, demikian materi sesi yang pertama ini teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman pelajari modul riset operasi dan juga materi-materi PowerPoint yang ada di sesi 1 ini. Baik, terima kasih sudah menonton materi sesi 1 ini. Semangat belajar, sukses untuk kita semuanya, dan sampai ketemu di pertemuan di sesi berikutnya. Terima kasih.